event itu juga bagus enggaknya juga tergantung dari di mana lokasinya. Exhibition itu dinamis ya. Dinamis karena memang setiap acara tuh berbeda ya. Contoh yang paling gampang ya nanti kita lihat aja tuh kasih bocoran Pak sedikit Pak, apa Pak protokolnya misalkan ya. Yang paling nanti kita lihat agak ribet itu di festivities ya. Di ICE itu nanti kita bikin di ICE Fest itu kita punya satu hall yang untuk multi performance. Jadi di situ ada penyanyi, ada sulap, ada komedian segala macam. Itu pangsa pasarnya beda-beda nanti. Pastinya nanti kalau yang band-band besar misalnya tampil, orang juga pasti kan goyang. Nah itu juga mesti dipikir. Jadi kita bikin rambu-rambu di mana mereka bisa nonton secara festival, tapi mereka punya rambu-rambunya. Kita bikinin rambu-rambunya dengan bariget yang cukup supaya mereka secara distancingnya cukup ya. Kedua juga mereka kita modalin dengan mereka pasti pakai masker kan. Kita kasih juga cover untuk di mukanya ya, dan kalau misalnya nanti memungkinkan ya pastinya di dalam situ ya kita pasti kasih sarung tangan yang di dalamnya supaya bisa mereka bergerak, karena itu kan keringatan pasti biasanya tuh 1-2 jam konser, supaya mereka juga when they touch something they still can safe gitu loh. Ya, jadi banyak hal yang kita bisa kita lakukan ya tergantung dari kreativitas kita sih. Nah Pak, kalau salah satu poin di protokol kesehatan untuk event itu ada track visitor atau exhibitor gitu ya, pas ke event, gimana monitoring mereka itu setelah event. Benar. Makanya enrollment di awal itu kita harus lakukan. Jadi data itu mereka harus kita dapatkan di awal. Jadi waktu kita ada terjangkit sesuatu suspek di event kita bisa melacak siapa aja yang datang ke tempat kita. Itu juga bentuk bantuan juga kepada petugas ya. Ya kalau enggak ya, trackingnya mereka kan agak lebih susah. Kalau sekarang kita lihat di restoran-restoran itu ya kita masuk kan udah ada barcode. Masuk kita mesti isi alamat email kita, telepon segala macam, keluar juga begitu. So they know exactly kita datang ke situ berapa lama dan berapa lama mereka meninggalkan itu. Itu kalau misalnya terjadi suspek terhadap orang yang dari tempat kita, mungkin dia punya lingkungan, itu kita bisa tahu. Trackingnya lebih mudah. Di kita di 2 jam. Nah 2 jam ini kemana aja? Di kita tuh ada siapa aja? Ada siapa aja? Ya kan, so we can cek juga orang-orang yang ada di situ pada jam itu, gitu. Jadi nggak terlalu random. Kalau nggak, soalnya nggak ada begituan kan random. Jadi hari itu kan banyak banget orangnya, gitu kan. Nah itu mesti, jadi bisa terdata dan itu lebih baik. I sudah ready Pak untuk itu. Kita ready untuk itu, karena itu bantuannya dengan pihak ketiga juga. Ya. Soalnya saya lihat juga tadi masuk ke ICE sudah semua ya gitu ya. Kita juga nggak mau pakai yang termogan gitu, karena banyak juga yang terganggu kan. Jadi kita menginvestasi di alat yang memang itu berfungsi 3-in-1 gitu loh. Satu untuk metal detector, kedua untuk body thermo, ketiga itu untuk counting. Ya, counting. Jadi ada berapa orang yang masuk ke dalam area kita hari ini kita tahu. Dan waktu keluar semuanya kita riset gitu loh. Kita jadi tahu kalau kita punya capacity di dalam 20.000 orang dan ada orang yang mau masuk di atas 20.000, kita mesti stop dia. Jadi nantinya bentuk pameran tuh juga akan berbedanya seperti itu. Kalau misalnya di beberapa tempat nanti di beberapa event nantinya ya kita mesti lihat capacity. Kalau capacity itu lebih dari full capacity yang kita buat, ya mesti ada area untuk waiting room. Ya. Apakah virtual event akan mengancam venue ke depannya? Sebenarnya kita bisa melihatnya secara positif atau negatif. Kalau kita melihatnya secara negatif itu akan jadi ancaman. Tapi kalau secara positif kita akan anggap itu sebagai new partner in our venue. Karena kita nggak bisa hindari kemajuan teknologi. Justru malah kemajuan teknologi itu harus kita rangkul
supaya bisa ada di dalam venue kita, gitu ya. Yang mesti kita lakukan adalah gimana caranya supaya kedua itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, banyak sekali sekarang acara-acara yang dual, ya kan, bikinnya di sini, tapi nanti di publish di virtual. Kedepannya tuh kalau kita lihat sekarang kan udah ada wedding, ya kan, yang secara virtual. Kita udah punya beberapa kali meeting, ya kan, ada RUPS, perusahaan-perusahaan besar yang di sini secara virtual, ya kan, tapi basisnya di sini, videonya di sini, tapi pemilik sahamnya di luar semuanya. Jadi poinnya saling melengkapi, bukan mematikan ya Pak? Bukan, ya kan. Kita akan mati kalau kita justru tidak merangkul itu, ya kan. Dan memang kemajuan teknologi dan apapun itu ya, setiap perubahan memang kita mesti bisa beradaptasi terhadap perubahan itu. Tanpa kita beradaptasi, ya pasti ya kita jadi dinosaurus, jadi punah gitu. Jadi memang setiap perubahan itu akan berakibat, tapi justru kita harus beradaptasi terhadap perubahan itu sendiri. Oke. Ya. Ada lagi dari untuk menambah kepercayaan para organizer menggelar acara JS, apa yang membedakan ICE dengan venue lainnya Pak? Diferensiasinya apa nih Pak? Kelebihan ICE ketimbang venue-venue yang ada di... Semua venue yang ada di Indonesia itu baik, ya, bagus. Dan itu adalah partner-partner kita juga, semuanya as a destination buat MICE. Cuma kalau kita lihat secara bisnis memang pastinya ada, kita punya keunggulan-keunggulan dari masing-masing punya keunggulan. Itu tergantung pilihan dari calon pemakai, ya kan. Cuman kalau kita ngelihat ya ICE ini keunggulannya satu, memang kita didesain dari awal itu sebagai venue untuk MICE yang bisa meng-cater kebutuhan-kebutuhan dari meeting, insentif, convention dan exhibition, termasuk juga special event. Jadi itu ya memang salah satu keunggulan kita. Kedua ya the people, ya kan, karena teamwork kita itu dilatih dan terlatih. Sampai even dengan kondisi sekarang ini COVID-19, kita melatih semua karyawan kita di operation maupun yang non operation untuk bisa mengerti OHS, occupational health hazard ya. Jadi mereka harus ngerti, karena dengan mengerti ya, dengan melatih mereka ya, kita juga jadi punya daya saing ke depannya. Termasuk juga kita juga memproses, kita punya peraturan new normal dan orang-orangnya termasuk servis kita dengan pihak ketiga melalui certification gitu. Jadi kita punya di F&B kita punya certification ya, HACCP ya, untuk itu. Di kesehatan sendiri juga kita melakukan certification juga. Jadi operation kita tuh punya certification bahwa kita sudah protokol COVID kita sudah lengkap, termasuk juga orang-orang di dalamnya, ya, melalui itu kenapa. Nah karena kita melihatnya ke depannya pasti mereka akan menanyakan ya certification itu, dan pelatihan orang-orang itu memang penting. Itu yang menjadi keunggulan yang bisa dilihat oleh calon customer kita untuk di ICE. Nah, pastinya ketiga location. Ya, karena location kita accessibility-nya cukup baik dari airport dan dari Jakarta. Dan kita dibilang dari Jakarta tuh bukan berarti kita jauh banget, nempel sama Jakarta. Dan kita ada di dalam satu township ya, BSD yang memang sudah tertata dengan rapi. Tahun depan mudah-mudahan juga tolnya udah jadi openingnya akan di ICE. Ya. Jadi itu akan mempersingkat jarak tempuh ke ICE dalam waktu yang cukup baik. Jadi memotong waktu berapa lah? 10-20 menit ya. Karena biasanya tuh kalau ada konser kan lumayan macet. Nah dengan itu tuh mereka langsung openingnya di ICE, ya, di ICE dan Aeon, antara ICE dan Aeon. Jadi itu kan memotong mereka untuk tidak memasuki daerah pemukiman, gitu, langsung ke ICE. Nah Pak, terkait lokasi ini Kak, biasanya pertimbangan utama organizer itu kan misalkan kemudahan akses transportasi ya, seperti Bapak bilang gitu. Nah, untuk mensiasati itu misalkan ada sebuah event besar
apakah dimungkinkan misalkan ada shuttle atau Ada, ke biasanya selalu kita siapkan atau organizer siapkan. Nah, cuma di dalam BSD sendiri sudah ada shuttle juga, namanya BSD Interlink di situ. Terus kedua juga kita punya komuter yang berjalan hampir dari subuh sampai tengah malam dengan kapasitas yang banyak. Itu jarak stationnya ke kita cuman mungkin nggak less than 10 minutes ya, itu karena cuma beberapa kilometer. Komuter lain? Iya, komuter lain. Dan kita juga ada station baru namanya Intermoda yang itu secara jarak mungkin sekitar 5 kilo dari sini. 5 kilo dari sini ya. Jadi lebih. Jadi secara traffic bisa menjembatani kebutuhan untuk masyarakat yang banyak gitu. Ya. Pertimbangannya apa lagi Pak? Biasanya kalau harga gimana Pak? Harga itu relatif, Flexibility. ya kan? Itu kita mesti ngeliatnya value for money, gitu kan? Karena kalau harga doang dilihat itu beda. Kita experiencing satu tempat ke tempat lain pasti akan ada perbedaan. Sama-sama nasi goreng, beda tempat juga beda harga. So experience itu tergantung dari si kreator dari event itu sendiri atau penyelenggara atau orang yang memang mau menyelenggarakan event itu sendiri. Karena memang tempat kita this is our place, gitu ya, yang memang sudah didesain seperti ini. Ya, dan lokasi kita juga lokasi yang cukup prime. Ya, lokasi kita bukan di Jakarta, tapi this is prime area for Banten. Kedepannya sendiri jarak antara pusat kota ke kita juga memang bukan ke depan ya, sekarang juga udah terjadi, itu ya. Tidak terlalu jauh. Untuk menjangkau hotel-hotel bintang 5 di daerah selatan itu is only need 10-15 minutes dari sini, ya kan? Karena tol. Terus kedua ya kita mesti kalau kita lihat pertumbuhan fasilitasnya di surrounding the center itu sangat promising. Tahun 2016 hotel di daerah sini yang ada cuman Santika, ya. Terus selebihnya tuh hotel-hotel yang bintang 2 ke bawah kali ya. Kalau kita lihat sekarang itu udah tumbuh banyak. Hotel-hotel bintang 4 atau 4-star plus gitu ya di daerah-daerah sini, termasuk bintang 5 juga di 10 km dari sini. Iya Pak, kita juga kebetulan pernah melakukan semacam survei gitu. Ternyata untuk kegiatan konvensi terutama dan meeting itu F&B itu jadi pertimbangan utama juga nih Pak. Nah, di ICE juga apa kelebihan kita? Kita punya dapur yang bisa cater untuk 5.000 orang langsung. 5.000 orang? 5.000 orang langsung. Jadi kita pernah bikin acara namanya, insentif segmen ya. Itu ada 5.700 orang makan di kita, itu set menu 10 course. Oke, 10 course set menu. Jadi satu-satu dari mulai appetizer sampai dessert 10 course. Kita bisa cater sendiri. Ya, jadi tim kita yang masak, tim kita yang serving, dengan juga mengundang banyak sekali daily worker pada saat itu. Jadi di service sendiri itu lebih dari 1.200 orang di servisnya. Di kitchen sendiri bisa merekrut about 500 orang pada saat itu. Dan itu salah satu hal yang cukup mengembirakan, karena we always testing the limit gitu loh, ya kan. Kalau kita mulai dengan 1.000, ya kan, naik 2.000, naik 3.000, 5.000, hampir ke 6.000 itu 5.700 itu udah mulai sensasional. Karena nggak banyak tempat yang bisa cater sebanyak itu ya Pak? Sekaligus dengan jam yang sama seperti itu. Maksimumnya berapa? Bisa di-upgrade lagi kayak itu Pak? Yang sudah terrealisasi kan 5.000 gitu ya? 5.700. 5.700. Masih bisa. Karena 5.700 itu sampai 10.000 gitu mungkin Pak? Mungkin. Karena 5.700 itu cuma 3 hall. Sedangkan kita punya 10 hall. Ya kan? Jadi itu tergantung expandingnya aja. Kalau kita waktu itu cater dengan satu dapur, ya satu preparation serving, ya nanti kita bagi jadi beberapa gitu loh, jadi beberapa serving station. Dan itu sangat mungkin. Ya kita dengan senang hati akan terima challenge itu ya Pak, 10.000 ya. Karena 5.000 ke atas sudah menyentuh titik yang cukup baik gitu ya. 10.000 lebih baik lagi. Tinggal nunggu challenge saja nih. Ini terkait sama F&B juga nih Pak, pertanyaan dari audiens. F&B usai PSBB apakah akan
akan terus berjalan atau hanya pada masa PSBB saja Pak? Oh iya. Akan terus berjalan. Sekarang ini karena memang kita nggak banyak kegiatan-kegiatan yang ada di MICE, kita mendayagunakan staff atau kekuatan kita untuk mendevelop satu bisnis baru. Yang kita develop itu yang sebenarnya outside catering dan outside food service gitu. Kita membuat satu pre-cook meal. Kedua juga kita open for made to order, dan ketiga juga kita serving catering outside. Malah pre-cook meals kita sekarang udah mulai masuk ke retail. Retail. Jadi ada beberapa supermarket ya. Itu udah mulai kita menyebar naruh barang di sana. Jadi itu masuknya ke FMCG. Dan ini nggak berhenti cuma di PSBB ini. Nanti setelah ini jalan juga itu akan jadi lini baru bisnis kita. Malah kita nanti akan bikin satu restoran yang benar-benar restoran ya untuk di daerah sini yang memang bisa harapannya bisa jadi restoran yang hype di sini. Dan itu akan sedang dilakukan sekarang. Ya nanti kalau udah buka kita undang. Oke Pak, saya ingat pertama kali ngobrol sama Pak Rian tuh punya konsep untuk menjadikan ICE itu as a destination, nggak hanya sekedar hall. Yes. Jadi macam-macam itu. Benar. Itu sampai sejauh mana mimpi itu Pak? Mimpi itu akan terus dijalankan. Ada satu hal lagi yang lagi kita develop. Sebenarnya kita mau jadi satu hub untuk millennial activity, ya kan? Ketimbang kita cuma nungguin event, ya kan? Kita juga akan mendevelop satu area yang akan terus-menerus jalan gitu di dalam situ. Tapi itu saya belum bisa ekspos sekarang karena memang sedang dalam pendalaman, dan itu akan menjadi konsep yang menarik. Tapi yang resto itu mungkin yang terdekat ya Pak? Resto itu salt, savory and love on the table itu sekarang untuk outside cateringnya udah jalan, sama pre-cooknya udah jalan. Di retail juga bisa ditemuin. Tapi nantinya untuk salt yang restoran itu akan jadi restoran khusus. Itu restoran yang punya kapasiti 450 seating capacity. 450. Itu akan di mezzanine area, dan itu pemandangannya cukup grand di sana. Itu kalau pernah ke Grand Hyatt mungkin kayak Fountain Lounge tapi lebih gede. Gitu. Itu nantinya juga akan terbuka untuk vendor lain Pak untuk masuk, atau misalkan restoran hanya dikelola oleh ICE saja, atau misalkan ada restoran lain yang mau masuk ke ICE? Kalau restoran kita kelola sendiri. Cuman kalau vendor F&B, setiap event itu kita selalu ngundang partner-partner kita. Saat ini ICE itu udah punya sekitar hampir 400 partner F&B. 400 partner F&B. Jadi kalau kita bikin event, itu biasanya bikin food court-nya pop up itu gampang banget karena kita udah punya banyak vendor di situ. Dan kita selalu memilih vendor-vendornya, memilih secara cleanliness pastinya, ya kan, rasa, ya kan, kedua kemampuan staffnya untuk menjual secara bersih dan sopan, ya kan. Itu tuh jadi kriteria kita. Jadi nggak segala orang yang bisa nyewa gitu ya, kita terima gitu. Tapi untuk khusus F&B kita kurasi, karena itu bagian dari partnership kita, dan kita mesti menjamin kualitas mereka baik untuk ke publik. Gitu. Oke, baik. Satu lagi nih Pak, pertanyaan, sudah 5 tahun berdiri, apakah rahasianya masih eksis sampai sekarang? Apa program terbaru di masa akan datang, masa depannya? Ya, rahasia untuk eksis. Ya tadi kita ngomong sustainability itu ya tadi itu, ya kan, kita maintain profit pastinya. Kalau nggak profit pasti udah tutup duluan, ya kan. Kedua, kita mesti maintain lingkungan kita, ya kan. Lingkungan termasuk produk yang kita sampaikan ke pasar juga, itu menjadi satu ukuran ya. Ketiga itu people, ya kan, kita mendevelop our people supaya benar-benar bisa serving better. Gitu. Itu salah satu rahasianya, ya kan, supaya kita bisa sustain. Oke Pak Diki lagi menambahkan yang tadi kan. Tadi profit Bapak bilang F&B itu mungkin jadi bisa dibilang tulang punggung sementara ya Pak ketika masa PSBB ini ya, karena nggak ada otomatis kan event nggak ada ya Pak. Ya. Pemasukan hanya dari situ. Saat ini ya. Nantinya kita mau F&B itu selalu strukturnya ya. Kalau waktu masa normal itu F&B itu about 30% from the total revenue. Sorry, berapa? 30%. 30%.
Jadi kalau sekarang dengan keadaan seperti ini karena event yang nggak ada, itu sekarang jadi almost ya enggak sih. Sekarang kan ada meeting-meeting udah mulai ya bulan ini. Jadi mungkin 70%. Gitu loh. Nah itu juga nanti kita mau maintain juga rasionya kalau ini sudah normal, kita mau itu jadi 50-50 ke depannya. Makanya kita lini F&B-nya ini mesti kita produce untuk internal dan also eksternal. Kita punya kitchen itu ada 3 sebenarnya. 3 kitchen itu, satu main kitchen yang 1000 meter gede dengan full capacity yang bisa expandable ke hall. Terus kita juga punya kitchen satelit. Nah itu semuanya nanti kita fungsikan dengan baik. Nah, terkait sama sustainability-nya, Pak. Lingkungan gimana? Pengolahan semua itu kita salah satu program yang akan kita lakukan adalah kita mulai berkebun. Ya, berkebun mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dengan cepat. Kita mulai berkebun, ya nanam yang kecil-kecil dulu lah, ya kan, dari mulai daun pandan sampai kebutuhan-kebutuhan sayur menyayur. Karena tanah kita luas, ya kita mau kita pakai sayur mayur itu untuk kebutuhan internal kitchen nantinya. Jadi kita juga bisa punya satu produk yang benar-benar organik dan bisa terawat dengan baik dari kebun belakang kita sendiri. Itu salah satunya yang kita lakukan. Kedua adalah pemberdayaan masyarakat, gitu loh. Setiap kali kita mengadakan event itu kan memerlukan banyak sekali daily worker dan banyak sekali supporter, ya kan. Begitu ada event tuh ekonomi di sekitar sini juga bergerak, ya kan. Bukan cuma hotel-hotel, tapi juga rumah-rumah yang disewa segala macam, termasuk juga macam-macam, ya kan. Termasuk juga pasti warung-warungnya dan restoran-restoran yang ada di sini. Nah itu juga salah satu bentuk gitu, bagaimana kita menciptakan satu sustainable business buat mereka juga kan. Begitu kita ada activities, mereka juga punya income gitu di masyarakat sekitar. Ya terakhir ya the people, ya when people see ya gitu ya kegiatan-kegiatan yang ada di kita, so mereka mulai belajar gitu apa sih yang terjadi di dalam situ, dan itu memberikan dampak juga untuk orang untuk belajar di dalam industri-industri yang non pakem gitu ya. Non pakem itu karena kayak IO itu kan industri yang non pakem, ya kan? Itu industri yang kreatif gitu, you can explore many ways dengan kemauan kita. Ya. Kalau industri yang pakem kan jadi pegawai negeri atau jadi dokter atau segala macam kayak gitu, itu berbeda. Nah ini kita menciptakan satu kegiatan kreatif dan di bidang ini. Baik Pak Rian, ya, terima kasih banyak Pak waktunya, semoga mohon maaf sebelumnya ini nafas saya agak kurang bagus nih hari ini, jadi tadi hampir ini keluar suaranya. Oke, baik Sobat Rian, terima kasih, semoga sesi kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan bagi yang belum menyaksikan ini secara live juga ada rekamannya di YouTube channel kita dan IGTV kita ya. Oke, kalau gitu selamat. Ya, terima kasih. Selamat sore, terima kasih Pak Rian.